Di masa pandemi ini, banyak orang itu kayak dipaksa untuk masuk ke dalam satu kondisi atau satu sistem yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu hampir pasti, hampir semuanya maksud saya, dikerjakan by internet. Apapun itu, usaha, informasi, wawasan, bahkan pendidikan, apapun, semuanya itu lewat satu pintu itu. Baik lewat media sosial, lewat YouTube, dan lain-lain. Semua kita kerjakan lewat itu. Memang kayak nanti kita hidup di satu dimensi. Terus berkomunikasi cuma di situ. Terus belajar juga di situ. Karir juga di situ. Karena hal itulah, maka umat Tuhan cari informasi tentang kerohanian di mana lagi coba? Komsel ketemuan itu kan kita sudah jarang. Bahkan nggak ada lagi, misalnya begitu. Ya, jadi akhirnya semua orang itu melakukan semua kegiatan rohani di apa yang kita sebut dengan internet itu. Masalahnya begini nih, kalau saudara lihat YouTube, lihat media sosial, khususnya gereja ya, itu ada perdebatan yang cukup menarik sekarang. Perdebatan tentang satu pemahaman, nggak semua juga umat Tuhan juga mau kan gitu. Bahas tentang itu gitu. Yang cukup menjadi masalah adalah ada perbedaan pendapat. Bukan hanya di antara umat Tuhan, tapi di kalangan pendeta juga gitu. Akhirnya jemaat bingung juga kan. Ya saya bilang begini ya, salah lu juga sih kenapa kepo banget gitu. Tapi akhirnya dia kan bingung gitu. Saya ketemu dengan banyak orang yang DM saya, yang messenger saya, yang WA saya, itu bertanya, bahkan yang telepon saya bertanya, gimana Pak ya? Saya penganut yang mana Pak? Penganut yang 3 dalam 1, 1 dalam 3 kayak 3 in 1 gitu. Atau penganut yang 1 aja gitu. Saudara percaya 1 dalam 3 atau 3 dalam 1, atau Anda percaya yang 1 doang gitu. Karena itu yang lagi heboh. Karena ada satu pendeta, gara-gara dia percaya salah satunya, dia harus keluar dari sinode gerejanya. Akhirnya saudara, itu di beranda YouTube itu, kalau Anda klik beranda, itu bisa muncul itu. Itu isinya gitu, ada yang dari penganut ini, ada yang penganut, jadi kita bingung. Nah banyak jemaat Tuhan yang bingung juga. Cuma saya ingat satu kata-kata dari seorang tokoh gereja, namanya Calvin. Calvin ini seorang tokoh reformasi gereja. Dalam bukunya dia tulis begini, ada hal-hal yang memang dibukakan, yang memang bagian kita untuk tahu. Ya udah belajar aja itu. Tapi ada hal-hal memang itu hanya menjadi rahasia ilahi yang bukan bagian kita, bukan bagian Anda. Anda mau kepo pun bukan bagianmu kok gitu loh. Itu ibarat kata ruangan masih digembok gitu loh, dikunci, gak semua orang bisa masuk ke situ. Nggak perlu masuk gitu. Jadi ada hal-hal yang rahasia dia, udahlah gitu loh. Kalau dia buka, ya monggo terimalah. Tapi kalau dia belum buka, ya udah nggak usah maksain. Nanti kalau kita paksa, runyam semuanya, itu kata dia loh. Bahkan Calvin aja melanggar apa yang dia katakan. Dia menyelidiki tentang rahasia-rahasia ketuhanan itu, yang akhirnya jadi perdebatan sampai sekarang. Dia punya satu paham, Tuhan sebenarnya itu sudah menentukan atau enggak, takdir itu ada atau enggak sih, atau di tangan kita atau tangan Tuhan. Nah itu ya. Tetapi dia tuliskan karena memang godaan pengetahuan itu memang Nah cuma saya harus bedakan begini ya, saya harus bedakan. Ada firman Tuhan itu memang sebagai makanan bagi jiwa kita, yang kalau Anda makan itu, Anda memang benar-benar diperbaharui. Itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair itu. Firman yang memang jatah kita, itu maksud saya gitu. Nah, ada kadang-kadang disembunyikan, tapi disembunyikan itu dalam memang jatah kita, tapi disembunyikan bagi orang yang ditentukan Tuhan. Itu ada ayatnya. Waktu dia ngomong sama orang Israel, ya memang bagi kamu disingkapkan rahasia ini, tapi bagi mereka enggak. Nah, kalau dalam batasan itu cari aja sudah. Cari, Anda ketemu tuh. Asal Anda haus, Anda belajar Alkitab, Anda dengar khotbah, Anda ikutin komsel, Anda belajar banyak hal tentang kebenaran. Nah itu yang benar-benar menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Tapi ada rahasia-rahasia yang melampaui itu. Itu bukan domain kita. Nggak usah dipelajari lagi kira begitu ya. Nggak usah, kalau memang Tuhan kasih ya udah syukur, alhamdulillah. Kalau enggak. Dan bagi saya nih, yang itu yang lagi dihebohkan itu mungkin masih masuk di sono. Masih masuk di wilayah domain Tuhan. Udahlah.
Tapi apa yang Tuhan sudah singkapkan, itu aja kita terima. Apa yang Tuhan sudah singkapkan begini nih. Allah itu kan tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, kata Alkitab. Tapi Dia menyatakan dirinya, menyatakan kealahannya, itu lewat Yesus. Sehingga Yesus berkata begini, akulah jalan, akulah kebenaran. Kalau kamu ingin sampai kepada Allah yang misteri itu, gitu loh, ya. Allah itu yang nggak bisa terhampiri, nggak bisa. Nah, kamu lewat aku aja udah. Sehingga suatu ketika Filipus berkata begini, Tuhan tunjukkan Allah itu kepada kami. Lalu Yesus bilang begini, nggak usah. Ngapain lu cari dia yang nggak kelihatan itu? Ada di sono dia. Kalau kamu pengen lihat dia, kamu lihat aku. Nah, selesai. Jadi ketika Firman berkata begini, udah nggak usah ke sono, nggak usah bahas sono, gitu. Bagi saya, kata-katanya begitu, nggak usah bahas yang sono. Aku wes, udah ini toh ya, bedah no aku udah. Kristus aja dibedah dia, silakan. Ngerti maksudnya? Diselidiki pengertian tentang Kristus itu bagaimana itu. Imani aja yang itu gitu. Itu aja, dia Tuhan, dia dasar iman kita. Nah, kalau yang ini, kalau perlu saudara gali dalam-dalam deh. Kalau yang ini nih, gali Anda dalam-dalam. Cari tahu, berdoa minta hikmat Tuhan. Karena itu firman Tuhan. Kalau kamu pengen lihat Allah nih, itu sama kayak begini. Kamu pengen belajar tentang dia, ya pengen belajar. No, delok no aku udah, itu kan kayak dibatasi. Tek, nih, lihat no Yesus gitu. Ngapain kita, karena sudah disingkapkan ke dalam Kristus kok gitu. Nah, gini ya, saya bukan berarti ngomong satu yang tiga tadi, bukan, enggak. Saya nggak ada kepentingan itu, dan nggak penting juga bagi saya itu kali. Bagi saya yang pentingnya ini, Kristusnya itu. Masalahnya begini, Kristus itu di dalam kamu atau tidak? Kamu menerima dia sebagai satu-satunya kurios dalam hidupmu atau tidak? Kamu benar-benar mentuhankan Kristus itu atau tidak? Itu masalahnya dalam kekristenan. Kamu menerima nggak kasih karunia Kristus itu? Itu yang penting kita bahas tuh. Karena itu menyangkut kehidupan sekarang juga. Ingat ya, kita perlu firman yang berkualitas, betul. Perlu makanan yang benar-benar berkualitas, yang sehat, betul. Tapi jangan makan yang memang bukan jatahmu untuk buat makan. Kalau keselamatan orang Yahudi, Zema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Kita, Paulus berkata begini nih, hei, apabila kamu percaya dalam hatimu dan mulutmu mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, kamu selamat. Itu iman kita tuh. Iman kita di situ, di Kristus aja. Kalau iman Anda di Kristus dan kasih karunia Kristus, orang mau ngomong ini, saudara, itu Anda lengket di sini, selesai. Nggak ada masalah mau kayak gini, nggak ada. Bahkan maaf nih, ada orang tanya sama saya begini, Pak, kalau orang itu, misal kata nih, dia tidak berjubah dan ber-KTP Kristen, misalnya, dia selamat. Kalau dia menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, benar nggak? Tapi dia mungkin nggak, ya nggak apa-apa. Dia terima nggak? Dia mentuhankan, itu beda ya. Ada orang cuma di mulut Yesus Tuhan, enggak. Ini kita mentuhankan loh. Kita sudah belajar, saya nggak usah bahas lagi. Detik Anda berkata, aku hamba, engkau tuannya para tuan dalam hidupku. Nah, itu yang paling penting. Itu yang harus kita belajar gitu loh. Wong itu aja belum mendasar kok mau bahas tentang kono gitu loh. Ya semrawut loh otak kita. Loh gini, ini podo-podo pinter ya. Podo-podo pinter, podo-podo ngerti sejarah, podo-podo ngerti teologi. Ketika tarung di tataran itu bisa beda, saudara. Beda beneran, saudara. Dari abad awal gereja aja udah debat kok di situ. Nah, kalau Injil yang Anda dengar bukan membawa sukacita, malah membawa pertengkaran ini ya. Membawa berantem ini. Bunuh-bunuhan yuk kita yuk. Lo kenapa? Lo kamu itu mau piro? Aku telu. Tapi dalam satu. Lah kowe, aku satu, siji aku. Wah, bunuh-bunuhan sudah. Bunuh-bunuhan ya toh. Bunuh-bunuhan karakter kan sekarang Anda lihat. Beneran. Ya udah beneran. Karena tiba-tiba aku kok mikir ya opo ya. Ya opo rek gitu. Ini umat nih bingung nih kayaknya. Iki bingung loh umat Tuhan. Terus yang bukan umat Tuhan ketawa dia. Kowe piye? Katanya menobatkan orang, kowe sendiri aja orang. Kau sendiri aja masih belum sepakat toh gitu loh. Akhirnya apa gitu loh? Akhirnya cuma kayak gitu doang gitu kan. Sampai kita, aduh capek kita belajar kayak gitu. Ini Allah nih, ya oke lah. Siapa? Kamu berkata begini, yang mencipta kita. Oke, udah, yang mencipta kita. Oke. Yang benar-benar kita sepakat dunia ini diciptakan bukan dari evolusi, bukan dari hanya sekedar Big Bang. Ada penciptanya. Ada, kita sepakat dulu. Ada penciptanya. Siapa dia? Nggak ada yang tahu udah. Lo Kristen berarti nggak ngerti. Kita juga nggak ngerti dia. Tapi gini,
Kita ada jalan. Loh, jalannya sopo? Kristus. Udah. Kami berjalan di dalam jalan dan kebenaran, bahkan pintu itu kami lewat dia untuk sampai kepada dia yang tidak terhampiri. Yang kalau kitab nabi-nabi berkata yang lanjut usia, yang terang, yang tidak terhampiri. Bisa lewat siapa? Kristus. Lah ngapain kono sing diurusi? Kene loh gitu loh. Tiketmu sing diurusi. Oh tiket aja belum, itu orang genal kira-kira yang ngurusi kono gitu loh. Kita uji. Ujinya begini. Oke, lu percaya 3-1, 1-3, 1 segala macam. Oke, lu percaya itu. Tapi lu nggak percaya Yesus Tuhan. Selamat nggak? Oke, lu mungkin 1, mungkin 3. Oke lah, nggak peduli. Mungkin lu 1, mungkin yang sono 3, ya. Allahnya 3, ini Allahnya 1 mungkin. Tapi dia berkata begini, oke, tapi aku pengen menghampiri Allah yang tidak kelihatan itu. Aku menghampiri di dalam keyakinanku kepada Kristus Yesus Tuhan yang datang sebagai manusia, yang mati di kayu salib, bangkit hari yang ketiga, naik ke sorga, yang adalah Tuhan dalam hidupku. Wah, aku gak peduli kok. Mau kamu jubahmu hoho, asal kamu yakin itu dan kamu melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya loh. Kamu percaya, memberi hidupmu padanya dan melakukan firman-Nya. Dan semua firman itu hanya satu hukumnya, yang berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Selesai sudah. Oke. Lah tapi kan Zema, Yisrael, Adonai, Elohim itu orang Israel, udah. Itu orang Israel, udah wes. Kita Kristus, sudah selesai. Udah itu aja. Itu aja kita bahas. Itu aja belum selesai kok mau bahas yang sono. Nah, itu maksud saya. Nah, begini nih. Kalau Anda jelas tentang Kristus, Anda akan jelas juga hidupmu di dunia. Firman, ya perhatikan ya. Firman yang menjelma menjadi manusia, yang ada di tengah-tengah kita. Lihat, gini-gini nih. Nangkep gak filosofi berpikirnya? Begini nih. Firman, Yesus itu begini nih. Kalau Anda selidiki tentang Kristus, itu kayak begini. Agama itu adalah sesuatu yang tadinya spiritual. Dia menjelma jadi daging di antara kita. Artinya apa? Artinya membumi banget gitu loh. Membumi banget. Ketuhanan kita harusnya membumi udah gitu loh. Yang jadi daging bukan hanya di alam ide. Akhirnya debat ide gitu loh. Akhirnya ditanya, lu 3-3-1, lu udah pernah lihat? Udah pernah lihat? Ambo, ngerti aku. Kalau tanya sama kamu udah pernah lihat? Pernah. Seperti Yesus ngomong sama Filipus kan, lu nggak pernah lihat? Pernah, gue lihat. Di mana? Alkitab suci berkata, Yesus, udah selesai. Udah di situ toh aja. Kalau ini nggak bisa enggak. Ini dasar. Ketika Anda yakin Yesus Tuhan itu dasar. Nah begini nih, ini akan membuat alam pikir Anda itu dari spiritual yang agama itu dia bisa dicerna dalam pikiran, itu terwujud dalam tindakan sehari-hari, dalam kebutuhan yang manusiawi banget gitu loh. Orang dunia sekarang itu nggak peduli gitu loh, nggak peduli tentang sesuatu yang nggak peduli. Dia bilang gue butuh ngene, gue datang, gue butuh ngene sekarang, itu yang aku butuhkan sekarang. Aku butuh sekarang pekerjaan gue lagi ini, terus gimana? Apa yang gue gimana hidup gue? Gitu. Siapa yang bisa mengulurkan tangannya? Gue nggak minta duit, gue cuma minta siapa yang bisa menjadi orang yang mentorin gue, yang terjun ke gue, yang gandeng gue, yang bukan menghakimi gue, walaupun gue jatuh bukan dituding-tuding segala macam seperti itu, yang menerima gue, terus gue bangkit kembali. Itu yang gue butuhkan, itu yang dunia butuhkan sekarang. Kasih yang nyata, bukan yang tersembunyi, kasih yang nyata. Maka Alkitab berkata apa? Justru berlomba-lombalah dalam kebaikan. Katakan amin. Yang berlomba-lomba itu kebaikannya, bukan pinternya. Kebaikannya, kasihnya, tunjukin. Itu loh yang diperlombakan. Kalau ada satu pendeta dengan pendeta yang lain berlomba, ayo kita lomba yuk. Lomba apa? Lomba kuras saldo rekening kita itu, kasih pada orang miskin. Nah oke, itu loh, itu kalian nggak perlu berdebat di atas itu. Mahatma Gandhi ngomong begini, so. Kalau saja orang-orang Kristen itu melakukan apa yang mereka khotbahkan, misioner itu melakukan apa yang mereka khotbahkan, mereka melayani, terjun langsung, mereka nggak perlu berteori tentang ayat-ayat Alkitab. Itu India, dia bilang gitu.
India jadi Kristen, dia bilang. Sayangnya pendeta-pendeta hanya jago berteori, jago di pikiran, tapi nggak jago dalam tindakan. Orang dunia, mereka lagi pada mau tenggelam. Kalau ini debat-debat ya, debat-debat nih, debat-debat di YouTube nih. Kamu yang nonton ini juga nonton YouTube pasti kan, yang di rumah nih. Terus Anda bayangkan, tokoh-tokoh tadi berdebat. Lalu mereka berkata, udah deh, capek ya kita berdebat ya, gini aja deh. Lu ada duit berapa? Ada duit 10 juta. Sedikit banget. 10 juta dolar. Karena kan pasti duitnya udah dolar kan. Kalau duit sini ya apa John? Duitnya rumah singgah masih sen. Kamu berapa? Ya saya 9 juta dolar. Ya udah, capek ya kita itu ya. Gini aja. Yuk kita berlomba dalam mana duitmu, mana duit gue, kita kumpulkan. Kita sumbangkan tuh. Di Kalimantan lagi banjir. Ada satu rumah, ada satu penduduk itu yang terbenam loh saudara, dia cuma tinggal di atas atap rumahnya. Bayangkan loh, banjir seperti itu. Birgado Sinaga, itu dia kritik satu pendeta besar. Itu walaupun politikus tapi kayak berhati pendeta banget ya. Banyak pendeta berhati politikus, politiknya hilang tinggal tikusnya doang gitu. Suka nyolong maksud gue. Birgado itu ngomong begini nih, kemana tuh itu orang-orang pendeta-pendeta. Sorry ya, saya harus kritik itu kami, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Mungkin saya juga akan dihujat, dikritik juga di situ. Tapi nggak apa-apa, saya harus ngomong apa adanya. Dia berkata begini, kemana tuh? Itu orang-orang yang masuk di Pastor in Style itu, yang jamnya aja berapa miliar, yang itunya. Lalu ada seorang anak yang apa ya, kena bom itu akhirnya bingung dia berobat sampai kemana. Tapi untung anaknya masih hidup itu. Siapa yang bantu anak ini? Nggak ada. Tokoh-tokoh tadi, rono. Semua bingung dengan dolarnya. Mau gua apain dolar ini? Mobil mewah mana lagi yang gua harus beli? Kita mau selidiki rahasia apa lagi? Kata gitu. Kamu lagi apa? Gua lagi kuliah. Lah bukannya dokter lu udah selesai? Gua ambil dokter yang lain lagi. Abis itu gua lagi ambil dokter filsafat. Berapa tahun itu? Ya paling 20 tahun lagi. Tuhan gak mau datang gitu. Ketika kamu di wisuda nih, wisuda doktormu. Oh itu lagu orang kawin ya? Lagu wisuda apa ya? Itu lagunya Beethoven. Baru dosennya mau giniin, itu sangkakala sorga bertiup. Tuhan Yesus datang, gitu. Nggak sempet diamalkan ilmunya gitu loh. Itu kayak begini nih, maaf nih, kayak begini di zaman Roma dulu, Roma lagi perang. Tapi di gereja waktu itu sibuk membahas tentang patung Bunda Maria. Ini bagusnya gimana, taruh di sono atau taruh di sini? Mereka debat loh. Debat, itu padri-padri itu debat mereka. Itu sementara musuh itu lagi kepung kota Roma. Musuh lagi kepung kota Roma, ini rohaniawan debat, ini patung ini piye gitu. Itu kan podo kayak sekarang ini. Itu pandemi lagi kepung kita, itu banyak pendeta-pendeta cuma debat, iki 3 apa 1. Itu perlu 100 tahun lagi untuk debat itu gitu loh. Itu belum kelar, itu tiba-tiba udah virus baru lagi yang muncul gitu. Repot kita. Wes sudahlah gitu loh. Itu yang ngomong-ngomong gitu tadi itu keluarin aja duit lo, keluarin lagi duit lo lagi, itu lomba-lomba aja buat kebaikan. Udah selesai. Katakan amin. Amin. Ya. Generasi emas duitnya nggak banyak, tapi hatinya yang banyak. Ya. Kita mungkin otak kita nggak sebesar itulah, tapi tangan kita yang gede. Buat nonjokin orang maksudnya gitu. Otak kita mungkin nggak sepinter mereka lah. Tapi hati kita yang penting ketika lihat orang sulit, orang susah, kadang-kadang bingung ya. Waktu kita ke Johar kemarin ya, bingung kita. Saya lagi pakai masker kayak gini nih di Johar. Tiba-tiba entah mbah-mbah dari mana itu tiba-tiba dari belakang saya. Halo mas. Wah, udah ternoda di saya. Ya wes salamin ya, salam KB. Kena deh, apa lah gitu. Tapi ya saudara ya, kadang-kadang kayak gitu tuh kita bagaimana coba? Kita juga susah, kita juga sulit. Tapi ada juga saudara kita yang lain yang lebih sulit lagi. Saya doakan itu mbak-mbak itu yang bisikin saya dan bilang, tolong pak, suamiku ada itu keluargaku ya. Siapa yang
suamiku minta didoakan. Ya dia doain, lebih ya coba. Ya adil juga Tuhan ya. Udah kayak gitu nggak ada yang kena. Ya nggak tahu mau sampai kapan ya. Cuma gimana ya? Kita percaya ya kita berhikmat, bener berhikmat. Cuma ada di kondisi itu saudara, ora iso ora gitu kan masalahnya. Ya. Tadi saya baru habis khotbah di satu gereja itu tertib banget, pakai masker semua. Tertib, jaraknya juga ini. Lagi gimana coba mau ada jarak antara Simbah dengan Eko gitu. Ya kalau udah nggak ada jembatan ya surat-suratan. Bercanda. Dia kan gimana lagi tuh. Tapi ya itu kan yang kita bisa lakukan. Mungkin otak kita udah nggak sepinter itu, tapi ya udahlah, tangan kita ringan untuk membantu, udah gitu aja, ngomong sebelah kiri sebelah kanan. Yang penting tanganmu ringan, rewes membantu udah. Karena itulah yang dibutuhkan dalam agama. Orang-orang tidak butuh kepintaran dan pengetahuan. Orang-orang butuh kasihmu dan tindakan nyata dalam hidupmu kepada mereka. Itu yang dibutuhkan dunia sekarang. Coba lihat tentang Yusuf. Kita udah bahas kemarin. Yusuf itu melakukan apa saja menjadi berhasil. Apa saja berhasil kan. Ada yang ingat nggak? Itu aja orang ingat. Apa monetary tunggal gitu. Baru itu loh orang lali. Apa monetary tunggal. Maksud ayatnya akeh saudara. Ayatnya akeh. Tapi saya bangga dengan teman saya. Ada teman saya, Gracia Pelo, keren banget. Memang bidangnya lah ya. Udah nggak apa-apa lah bidangnya. Tapi yang lain gak usah ikut-ikutan saudara. Orang ngerti sejarah, orang ngerti apa, pengen sok-sokan. Lah mereka memang bidangnya di situ, ngerti sejarah, gereja purba ngerti, sejarawan awal Josephus ngerti, saudara. Ngerti apa ini? Saya taunya itu film Hollywood, ya itulah. Aku ngerti. Saya bilang, hebat banget kamu, gitu. Malah dia yang, wah saya juga kagum sama Anda Pak. Jadi kita itu gini-gini ya, saya kagum sama ilmu, saya kagum sama ngono terus. Kayak rendah hati orangnya. Nah saya suka gitu. Ilmu tinggi tapi rendah hati. Ini ilmunya nggak seberapa tapi kemakinya minta ampun, saudara. Nantang debat pendeta ada. Coba Anda klik ada yang namanya hopola, orang ngerti apa? Nantang debat. Ya, wah. Gitu rusak dunia teologi ini. Cuma udahlah saudara ya. Kita di generasi emas, kita fokus dengan berbuat kebaikan. Fokus dengan menyatakan Tuhan lewat kebaikan. Itu yang katanya Mahatma Gandhi. Kalau itu yang dilakukan di India, saya pastikan India kenal Yesus Tuhan. Ada satu pendeta itu hampir 50 kali Harley Davidsonnya, saudara. Mau kasih itu Surya satu ya, ya. Mobil mewahnya iki, was. Itu nih jual satu aja. Itu kayak orang kaya kan. Kita kalau khotbah orang kaya yang ketemu Tuhan itu pinter banget kan kalau kita khotbah. Jual hartamu, bagikan sama orang miskin. Tunduk. Masih mending orang kaya itu. Lah kita yang ngomong gitu loh. Itu kita ngomong begini kayak Petrus dan Yohanes waktu di pintu gerbang. Waktu orang yang miskin itu lihat seolah-olah apa yang ada pada mereka untuk bisa diberikan. Lalu Petrus dan Yohanes mungkin begini ya. Ini ada orang miskin minta-minta. Terus Petrus Yohanes berhenti. Piye? Kowe no dit gitu. Ketoknya ono, orang ono, pakai sarapan soto ayam di itu loh. Lah kamu Yohanes, lah podo orang ono duit gitu. Lah iki orang pengemis ini ya. Ya walaupun kita nggak ada duit, kita bisa kasih yang lain. Lalu apa yang dia bilang? Orang lumpuh, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus orang Nazaret itu bangun dan berjalan. Bangun nggak orang itu? Bangun. Hari ini kita malu ngomong begitu kan, karena udah terlalu banyak emas di tangan kita ya. Emas, orang sido gitu. Mau ngomong pun izin, karena di gigi kita emas juga gitu. Jadi orang sido ngomong kita kan. Kalau zaman dulu Petrus dan Yohanes gampang, emas dan perak memang tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus bangun dan berjalan. Kalau sekarang kita, jam Rolex ya gitu. Wah, orang sido kita ngomong. Baru kita ngomong, wah kita sadar di gigi kita itu ada emas juga di situ. Akhirnya nggak ada mujizat yang terjadi kan? Itu yang terjadi sekarang, saudara. Itu yang terjadi hari ini, gitu. Tapi bersyukur, ngomong sebelah kiri sebelah kanan, katakan, kamulah teladanku di generasi emas.
Walaupun emas dan perak nggak ada padamu, nggak ada di jarimu, nggak ada di gigimu pula, di dompetmu apalagi. Tapi demi nama Yesus kamu bisa melakukan mujizat. Yusuf, dia itu bisa berhasil karena yang pertama disertai Tuhan. Satu ya. Yang kedua, dia beruntung hidupnya. Nah, kita udah belajar minggu lalu tuh. Beruntung itu karena apa? Ada yang inget gak? Orang beruntung karena apa? Anak-anak Tuhan beruntung itu karena apa? Kita beruntung itu karena dikasih Tuhan. Bahwa orang yang dicintai Tuhan itu lagi tidur aja, itu berkat dikirim loh. Itu beruntung banget. Itu hoki tuh hidupnya. Nggak kerja, tapi kok tiba-tiba oh no. Ya memang marahnya males kan. Makanya orang hoki, dia dengan kerja keras, dia itu menembus batas gitu. Udah hoki plus kerja keras. Nah, ada orang berkata begini, hoki itu adalah kerja keras ketemu kesempatan. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Hoki kerja keras. Hoki tidak didapat dari kerja keras. Hoki itu karena blessing of the Lord. Berkat dari Tuhan karena kasih karunia. Yang dicintainya. Nah, orang yang hoki ini, maka dia harus menunjukkan kerja kerasnya di dunia untuk menyatakan Tuhan bagi orang-orang. Jadi kerja kerasmu itu bukan untuk hoki ya, sama lagi kan kayak teori-teori yang kemarin. Sama, Saudara. Kamu hoki di dalam Kristus, kamu hoki, ya. Kamu beruntung, kamu berkenan di dalam Kristus, kamu bekerja keras. Kamu menembus batas tuh. Karena begini nih, teorinya dibuktikan dari Yusuf sendiri kan. Yusuf itu berhasil hoki bukan karena kerja keras. Loh kok bisa, Pak? Loh Yusuf nggak terbiasa bekerja. Dari kecil itu dia dipakai baju, itu jubah itu yang panjangnya 1 jengkal. Tiap hari dia pakai, kalau Anda bayangkan di rumah singgah ini, itu ada satu anak nih. Itu tiap hari dari pagi sampai malam itu pakai baju, pakai jaket panjangnya sak menil. Kemana-mana. Isora, nyapu. Cuci piring, bisa nggak? Nggak bisa. Pecah semua tuh piring tuh kalau dicuci sama dia tuh. Maksudnya kenapa sih? Karena memang bapaknya Yusuf nggak mau kalau Yusuf kerja. Udah dimanjain. Makanya saudara-saudaranya itu benci sama Yusuf. Manja banget sih kamu nih, cengeng banget kamu. Nah karena cengeng-cengeng kayak gitu makin dibully gitu loh. Jangan cengeng makanya dalam kehidupan. Anda cengeng makin dibully oleh kehidupan. Anda sih dibully sampai kue kuat udah gitu. Ya gitu ya itu. Nah, Yusuf gitu kan begitu dibully akhirnya dijual. Mau dibunuh nggak jadi dijual. Nah Yusuf sampai remaja nggak terbiasa kerja. Kerjaannya dia cuma bawain makan gitu loh. Yang gembalain kambing domba, yang di ladang itu saudara-saudaranya semua. Yusuf nemenin bapaknya main PS. Yusuf dari kecil tuh nemenin bapaknya jalan-jalan gitu. Yusuf itu nggak pernah kerja. Nah Anda bayangin anak manja kayak gitu dilepas tuh ke sono, bagaimana hidupnya coba? Mati tuh. Ya dong. Nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu apa-apa, manja, ketemu dunia yang jahat, yang kejam kayak gitu, habis dong. Iya kan begitu harusnya. Makanya Alkitab berkata Yusuf beruntung. Kenapa? Karena disertai Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu membuat itu semua ilmu duniawi itu runtuh semua. Semua teori-teori tentang kesuksesan runtuh dibanding dengan penyertaan ilahi. Itu yang penting itu sebenarnya. Ini yang harus belajar, katakan amin. Ini yang dibutuhkan di masyarakat, bukan 3113 gitu loh. Anda kan nggak mungkin ketika bisnis nih, dalam manajemen bisnis nih, orang tanya, Pak gimana ini Pak? Sebentar, 13, 31 ya, Tuhan itu 3 atau 1 ya? Pak saya mau tuku Gi, saya sebentar, saya mau tanya sama kamu, kue Kristen, nah aku tanya, kue itu percaya Tuhan 3 atau Tuhan 1? Debat malah, orasi do tuku, orasi do bisnis ya begini kan. Kan repot banget kayak begitu tuh. Ini kekristenan yang sesungguhnya kayak gini nih, yang berdampak. Kalau kamu ngomong kamu ada Tuhan, maka kamu harus jadi berkat di tempat di mana kamu berada. Itu baru orang Kristen. Katakan amin. Orang di sekitarmu itu mengalami dampak dengan kehadiranmu. Di sekitarmu itu mau nggak mau harus berubah karena engkau ada di situ. Itu baru orang Kristen. Katakan amin. Ya, kita nggak mengikuti situasi, kita yang ngubah situasi. Itu baru orang Kristen. Nah ini yang terjadi sama Yusuf ya. Yusuf, segala miliknya pada Yusuf. Tuhan, perhatikan, baca bersama-sama 2-3. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu Yusuf. Kamu ada dimanapun,
kamu hadir di situ, kamu membawa roti yang hidup yang dari sorga itu, yang turun lewat hidupmu, itu menjadi roti-roti yang bisa dimakan secara jasmani pada orang-orang. Orang-orang merasakan dampaknya dan berkata begini, ih, ada dia, gua kok bisa hidup ya, gua kok bisa diberkati karena ada orang ini. Itu loh saudara, kita udah kehilangan esensi yang kayak begini kan ya, kita hilang nih. Ini justru dengan kehadiran si orang ini nih, orang Kristen ini, guys, DN meneh. Saudara coba, kalau Anda pengen tahu Anda jadi berkat atau tidak, Anda coba bertamu di rumah orang. Coba, Anda tahu kalau Anda jadi berkat atau tidak. Anda bertamu di rumah orang, Anda nongkrong di situ dari jam 12 sampai jam 12 malam, misalnya. Kebangetan banget ya. Tapi kalau Anda jadi berkat, itu nggak masalah, saudara. Nggak masalah loh. Kalau Anda jadi berkat bagi rumah itu, lu jangan pulang kalau perlu, ditahan sama dia kan. Bener dah? Sudah pernah nggak bertamu? Pernah Pak? Sama siapa? Ya di rumah pacar saya. Oh itu ragenah itu. Tapi coba pernah nggak Anda bertamu ketemu orang? Orang itu kan mengalami manfaat akibat bergaul dengan hidupmu kan? Itu ketika Anda mau pulang, dia ojo sela, bro, ojo sela, nengkene sewe. Ya kita ngobrol-ngobrol, kita ngopi-ngopi lah, apa ya coba supaya kita berusaha sedapat mungkin dia betah loh saudara. Bener nggak? Betul kan? Dia betah kalau bisa nginap pun gini. Sebab kita tahu nih, dengan dia hadir, kita mengalami sesuatu kan begitu. Saya ingat loh, itu gereja di Basudewa itu, sampai ibu kayu itu kapan kue ibadah yang kene, kapan meneto ibadah yang kene. Ini saudara, itu orang itu, saya pernah ngomong-ngomong zaman dulu ya, mereka merasakan manfaat ada ibadah. Ingat gak? Ada ayat Alkitab berkata begini, ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom itu rumahnya apa saudara? Diberkati oleh Tuhan karena ada tabut, ada hadirat Allah di sini. Orang-orang ini nyadar saudara, ya karena ada ibadah, dia nggak tahu gimana secara spiritual kan bekerja. Coba Anda lihat, benar nggak? Betul loh. Dari kan coba ketika itu kan kosong tadinya, memang kan dia lagi, ya itulah. Aneh. Ada banyak sekali kesaksian, banyak banget kesaksian kayak begitu. Jadi orang itu mengharapkan, ayo, kita tuh kalau kayak begitu tuh enak banget hidup kita. Kita belaka-belaka. Gue pulang dulu lah, cucu coba, itulah. Gue pulang dulu lah, cucu coba. Kan paling enak kalau ditahan. Daripada, bro, kayaknya udah jam 8 malam ini. Terus ropopo ning omah. Ropopo wis. Oh. Katanya kopiku wis entek, bro. Itu pokoknya segala cara tuan rumah itu mengusir alus kita untuk pulang, bro. Wes ngono kita dablek sisan. Nah, entur aku nginep ning kene gitu. Pernah nggak saudara? Kalau Anda pengen tahu Anda jadi berkat, coba itu Anda pergi ke orang, Anda ketemu orang itu udah mulai gini. Anda lagi ngobrol nih, terus udah nggak fokus dengan Anda, udah ngeliatnya ke sono. Anda lagi ngomong, wih bro gini. Oh ya, oh ya. Anda segera pulang, saudara. Itu udah kayak hatinya udah ngomong, lu ngokoy. Itu ketika dia udah diam begini. Terus ngene-ngene, udah itu udah tubuh udah berbicara, pulang saudara. Karena saudara sudah nggak diterima di situ. Kenapa? Karena tahu nggak? Kenapa, saudara? Karena nggak jadi berkat kan? Bukan jadi berkat, malah rusuhin, bener nggak? Apalagi kalau ketemu Anda, Anda udah tahu nih, pasti mau pinjam duit. Masalahnya kalau sekali-sekali ropopo kan, masalahnya tiap ketemu kowe gitu loh, mesti ada sesuatu. Mesti. Coba Anda ketemu orang kayak gitu, saya jamin. Bagaimana Anda ngobrol aja setengah jam sama dia, bagaimana? Betah. Tanya sebelah kiri sebelah kanan, kowe betah. Karena dia itu kayak menjedot sesuatu kan dalam Anda itu. Apalagi orang itu nggak usah pinjam duit lah. Orang itu setiap kali ketemu dirimu cerita susah terus itu, cerita sedih. Tiap kali ketemu engkau bukannya nraktir kamu kopi, langsung udah tarik napas dia. Baru duduk bareng Anda udah tarik napas dia. Ya, waduh udah deh 3 jam lagi Anda harus dengerin dia curhat. Saya mau bilang begini sama Anda ya. Yusuf diberkati. Dia diberkati, dia memberkati orang.
sehingga ada Dia di situ. Tempat itu diberkati juga oleh Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Nah, ini yang saya bilang, kalau mau belajar, belajarlah yang kayak begini. Karena ini membawa manfaat bagi Anda di dunia dan di akhirat.